Ini salib bentuknya agak antik ya. Ini salib apa sebenarnya? Kok baru lihat ya Rama? Ya nggak apa-apa kalau baru lihat, karena memang salib model begini jarang atau hampir tidak ada di Indonesia. Karena ini namanya salib Katolik Timur. Ya, salib Katolik Timur. Di Indonesia ini kita salib Katolik Barat. Salib Katolik Barat seperti yang sering kita lihat itu, kayu palang itu aja. Karena gereja Katolik itu ada yang di wilayah barat, ada yang di wilayah timur. Maksudnya barat dan timur itu bagaimana? Kalau Katolik Barat, Katolik yang berbahasa Latin, gampangnya gitu. Kota utamanya adalah kota Roma. Nah itu bahasanya Latin. Maka kalau ibadat kita, misa kita, ini kan aslinya kan bahasa Latin sebenarnya, hanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Contoh kalau kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ini kan terjemahan sebenarnya ya. Kalau aslinya bagaimana bahasa Latinnya? Kalau udah bahasa Latin kalau ya. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Jawabannya apa? Kulu ya. Itu aslinya begitu kalau bahasa Latin ya. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti ya. Jadi bahasa Latin gitu ya. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo gitu. Sursum corda habemus ad Dominum. Kok nadanya sama? Ya sama, hanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sursum corda, contohnya itu apa? Artinya apa? Sursum corda, marilah mengarahkan hati. Nah itu ya. Habemus ad Dominum, artinya apa? Kok pinter? Nah ternyata pinter ya. Boleh masuk surga. Yes, kalau tahu boleh masuk surga. Kalau nggak tahu tetap boleh juga. Tahu juga boleh, nggak tahu juga tetap boleh ya. Nah kita kan aslinya bahasa Latin. Kembali ke tema tadi. Katolik bagian barat itu berbahasa Latin, kotanya Roma, kota intinya. Katolik wilayah timur bahasanya Yunani, kota intinya kota Konstantinopel. Bentuk salibnya sedikit berbeda. Kalau salib Latin, salib di barat itu kayu palang biasa gitu. Kalau di timur ada bagian miringnya ini, yang akan saya jelaskan bagian miring di bawah ini. Lihat ya, nggak sama ya. Coba lihat yang bagian ini, kelihatan dari belakang? Kelihatan ya. Ini miring, yang lebih tinggi di mana? Sebelah mana yang lebih tinggi? Sebelah kanan saya. Ini melambangkan apa? Ini melambangkan penjahat yang di kiri dan di kanan. Ini ya, ini melambangkan penjahat yang di kiri dan di kanan. Di dalam tradisi gereja Katolik, meskipun Alkitab tidak ada bahwa yang menghujat sebelah kiri itu tidak ada keterangannya. Hanya dikatakan yang satu menghujat, yang satu memohon, itu aja. Yang satu bertobat. Hanya dalam tradisi gereja Katolik yang menghujat itu ada di sebelah kiri. Yang memohon atau yang bertobat ada di sebelah kanan. Nah ini melambangkan penjahat yang di sebelah kanan dan kiri. Yang sebelah kanan mengakui atau memohon kepada Tuhan Yesus, bertobat gampangnya begitu, maka dia di atas. Nah maka kanan ada di atas. Di atas melambangkan hari ini juga engkau bersama dengan aku ke dalam Firdaus. Nah ini maka digambarkannya ininya naik ke atas, yang kanan ke atas, penjahat ini ikut ke Firdaus, bahasa gampangnya gitu. Yang kiri yang menghujat, nah dia tidak ada di Firdaus, dia ada di alam maut, maka turun ke bawah alam maut, ya bahasa gampangnya ya, bersama dengan si orang kaya yang sama Lazarus itu loh, yang berada di alam maut melihat Lazarus di atas bersama dengan Bapa Abraham. Nah ini melambangkan penjahat yang di kiri dan di kanan. Yang satu dinaikkan, yang satu diturunkan. Yang satu ada di atas, di Firdaus, yang satu di alam maut. Ini lambangnya. Ini biasanya dipakai oleh orang-orang Katolik di wilayah timur yang berbahasa Yunani. Ini namanya salib Katolik Timur atau salib Bizantin. Orang-orang Ortodoks juga menggunakan salib yang sama. Sebab orang-orang Katolik Timur dan orang-orang Ortodoks dulunya satu persis sama.
Kok Rama Bayu menggunakan yang timur? Nggak apa-apa, karena ini sama-sama Katolik. Contoh yang Katolik timur adalah ketika waktu Paskah dan malam Paskah, kan diajari pergi Paskah itu, masih ingat nggak? Kristus telah bangkit. Jawabannya apa? Sungguh telah bangkit. Ini adalah ucapan gereja Katolik yang umum di wilayah timur. Bapak Paus Leo juga mengatakan loh, pada saat suatu pertemuan, kalau kamu sudah menyimak di channel Gereja Katolik Purwakarta, sudah ada di situ Rama Bayu, Kristus telah bangkit. Paus Leo juga mengucapkan hal yang sama ketika mengadakan audiensi beberapa waktu yang lalu. Kristus telah bangkit. Cuma beliau juga nggak pakai bahasa Indonesia, enggak, pakai bahasa Itali. Tapi artinya Kristus telah bangkit gitu. Kalau bahasa Indonesia malah aneh, masa Paus Leo ngomong bahasa Indonesia. Tapi maknanya artinya Kristus telah bangkit gitu. Nah ini salib juga, salib Katolik hanya menggunakan wilayah timur. Contoh yang lain, yang wilayah timur adalah nyanyian yang pernah saya nyanyikan pada waktu malam Paskah, yang ternyata juga dinyanyikan pada saat pemakaman Paus Fransiskus. Lagu ini juga sering saya nyanyikan atau hampir pasti saya nyanyikan kalau mengadakan misa requiem. Pernah ada yang dengar nggak? Christos anesti ek nekron. Ada yang pernah ikut misa requiem dengan saya? Ada ya? Jangan saya misa requiem nanti dulu ya, ikut dulu aja ya. Saya misa requiem nanti dulu aja ya. Sekarang ikut dulu ya. Pernah ya itu? Nah itu juga nyanyian dari Katolik Timur yang juga dinyanyikan pada saat pemakaman Paus Fransiskus. Nah waktu itu saya nyanyikan pada waktu Paskah dan juga biasanya saya nyanyikan pada saat ada orang mati. Itu lagu apa sih? Itu bukan lagu kematian, tapi itu lagu kebangkitan. Tapi memang dalam kebiasaan orang Katolik itu kan kalau mati harapannya bangkit, jadi gitu. Nah ini keterangan mengenai salib, karena barangkali pertanyaannya itu salib apa yang digunakan, jangan-jangan tuh salib sesat. Bukan salibnya orang Katolik, ini salibnya orang Katolik, tapi ini memang salib dari wilayah Katolik bagian timur yang tidak biasa digunakan di Indonesia, karena Indonesia itu tradisinya, kebiasaannya Katolik Barat, yaitu Katolik yang berasal dari wilayah Eropa Barat. Kenapa kok begitu? Karena dulu yang menjadi para misionaris adalah romo-romo dari Eropa wilayah Barat. Adalah pastor-pastor dari mana? Belanda, itu wilayah Barat, ya Jerman, ada yang Itali. Seandainya dulu misalnya yang mewartakan iman Katolik di Indonesia ini adalah romo-romo contoh dari wilayah umumnya dari Turki atau dari Timur Tengah, ya pasti kita nyanyinya agak lain ya. Kristus anesti nekron tanato batisas keidis endis nimas isoin charizamenos. Itu Katolik tapi wilayah timur, kayak ngaji kan? Iya, itu Katolik juga, hanya itu kalau Katolik bukan yang Latin tapi yang berbahasa Yunani. Itu contoh-contoh aja. Lo kok Rama tahu? Ya tahu, pastor saya nggak tahu. Pastor saya nggak tahu. Kenapa kok sering menampilkan yang aneh-aneh? Nggak apa-apa, biar kita ini tahu kekayaan Katolik luar biasa. Kekayaan Katolik yang tidak pernah muncul, saya munculkan kembali supaya kita tidak perlu menggali dari tempat lain. Sebab kalau kita menggali kekayaan kita sendiri sudah luar biasa, tak pernah kurang harta kekayaan itu. Contoh salah satunya yang lama nggak terdengar tapi kemudian saya perdengarkan, IT Misa S itu. IT Misa S itu, dan ternyata kok ya Paus Leo pakai gitu loh. Jadi orang-orang beritahu, oh ini bukan ngarang tapi ini memang asli dari sono gitu, hanya nggak pernah muncul di Indonesia. Yang kita terakhir IT Misa itu kan yang itu kan nggak pernah dengar kan selama ini, saya perdengarkan. Kok kebetulan Paus Leo waktu misa perdana IT Misa-nya itu, jadi klop ternyata juga ada asli dari sana. Nah itu asli, jadi ini asli, itu Kristus Anesti ya asli, semuanya yang saya pakai itu asli, hanya memang selama ini terkubur dan tidak pernah diperkenalkan kepada umat. Kalau sedikit-sedikit kenal kan bagus juga. Ya penting-penting nggak penting sih ya. Kalau
nggak pakai gini-gini emang nggak boleh masuk surga, Rama? Ya boleh. Tapi kalau tahu ya bagus. Kalau nggak dianggap penting ya nggak apa-apa. Nah gitu. Yang penting kan saya sebagai pastor membantu umat memperkenalkan kekayaan iman Katolik.